Kami di sektor retail setelah 2 tahun setengah kita terdampak karena pandemi, saat ini adalah momentum, belum kita sebut sebagai recovery, karena kita masih tentunya merawat 2 tahun setengah punya bleeding, kita punya tergerus ya perdagangan atau sektor retail kita, sehingga kita masih menambal. Ya, pada saat ini memang kita melihat bahwa sudah mulai ada recovery walaupun belum merata. Ya, khususnya misalnya saya sampaikan ketika kita melihat bahwa sektor konsumsi rumah tangga di tahun 2022 itu masih di angka 51,6%, artinya kekuatan konsumsi itu memang masih signifikan. Nah, dari pertumbuhan konsumsi ini, sektor makanan minuman yang paling duluan recovery. Ya, kemudian sektor makanan yang non pangan, yang sandang, ini yang terjadi perlambatan, bahkan elektronik juga terjadi perlambatan. Nah, ini tentunya berharap bagaimana mitigasi dari surplus perdagangan kita, yang neraca perdagangan kita itu melonjak signifikan 54,53 surplus di tahun 2022 atau naik ke 53,96 dari tahun sebelumnya, itu bisa ada mitigasi untuk itu, terutama untuk menjaga purchasing power. Masyarakat menengah ke bawah tentunya harus tetap berkelanjutan untuk bantuan-bantuan BLT, bantuan tunainya, subsidinya, dan sekaligus juga bagaimana menjaga inflasi bersamaan. Jadi proses ini sesuatu yang perlu balance dan perlu dijaga keutuhan dari konsumsi rumah tangga sehingga memberikan dampak yang signifikan bagi harapan kita untuk menjaga konsistensi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2023 ini. Baik, Pak Roy, terkait dengan inflasi yang tadi Anda sampaikan, tentunya ini masih menjadi momok masyarakat begitu ya, khususnya inflasi pangan, dan tentunya juga ini akan berdampak begitu artinya kepada daya beli masyarakat. Tapi Anda sendiri bagaimana melihatnya begitu ya, tekanan inflasi di 2023 ini akan berdampak kepada daya beli masyarakat, Pak Roy? Ya, tentunya tiada lain kebijakan populis kita fiskal dan moneter ini perlu terus dijaga supaya memang inflasinya dapat terjaga. Kalau kita pandemik, kalau kami di retail melihat pandemik utama kemarin karena PPKM, mobilitas tertahan sehingga terjadi penurunan produktivitas atau konsumsi. Tapi kalau yang sekarang memang kami sangat berharap tentunya inflasi dapat terjaga walaupun kita lihat sekarang ini cenderung turun ya. Januari sudah 5,2 inflasi year on year-nya, ya lebih baik daripada bulan Desember dan bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini bagaimana menjaga ini inflasi, kita apresiasi tentunya dengan BI rate yang sudah hampir 5 kali naik dalam 2 tahun terakhir ya, sampai sekarang sudah 5,75. Tapi satu sisi kan kita harus mengingatkan juga untuk menjaga suku bunga, karena dengan naiknya BI rate ini untuk menjaga inflasi, tightening money, tapi di kredit konsumsi konsumer ini juga akan berdampak dalam waktu 1 semester ke depan. Nah, ini berkaitan juga dengan purchasing power tentunya. Jadi bagaimana supaya ini bisa tertata baik ya, tidak naik terus BI rate-nya tapi juga bisa turun ketika inflasinya juga memang sudah terjaga. Memang kita belum kembali ke inflasi normal 3 sampai 3,2% pada tahun sebelum pandemik. Tapi berharap kebaikan-kebaikan atau inflasi yang sudah mulai terjaga ini perlu diikuti juga dengan kebijakan-kebijakan yang populis yang juga diadaptif atau disesuaikan.